Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marsia Kake. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Pertama itu tentang teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. Di sini teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud mengatakan bahwa perkembangan moral berlangsung dalam 5 fase, yaitu yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif bahwa sadar yang ditransformasikan sedemikian rupa menjadi berbagai tingkah laku. Freud juga menyatakan bahwa dalam teori perkembangan moral ini mengembangkan perilaku moral untuk memahami dunia dalam jiwa manusia, atau memaparkan hingga jadi sebuah teori psikologi umum yang menjadi kerangka pikir untuk menjelaskan tingkah laku manusia. Di sini juga teori perkembangan moral menurut Piaget dan Kohlberg. Di sini kedua para ahli ini mengatakan bahwa perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Dalam perkembangan moral ada juga konsep atau kunci utama dalam memahami perkembangan moral adalah proses internalisasi, atau dapat juga disebut dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan, di mana awalnya perilaku itu dikendalikan oleh kekuatan di luar diri individu menjadi dikendalikan oleh standar dan prinsip-prinsip internal. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg juga yang pertama itu tingkat prakonvensional, moralitas prakonvensional atau perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Yang pertama itu orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Contohnya, anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah atau reward dan tidak mendapat hukuman, atau yang disebut dengan punishment. Yang kedua itu tentang relativistic hedonis, atau dapat juga dikatakan dengan anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan, atau yang dapat juga dikatakan menurut ahli Musen dan kawan-kawan mengatakan bahwa orientasi moral anak masih bersifat individualistis atau egosentris dan konkret. Tahap yang kedua pada perkembangan moral menurut Kohlberg itu tingkat konvensional, moralitas konvensional, atau fokusnya terletak pada kebutuhan sosial atau konformitas. Tahap 3 itu mengatakan bahwa orientasi mengenai anak yang baik, contohnya anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Tahap keempatnya itu adalah mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas, contohnya menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Artinya untuk dapat hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Yang ketiga itu tingkat post-konvensional, moralitas post-konvensional, atau
individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. Tahap kelimanya juga itu mengatakan orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Di sini pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Yang kedua, tahap keenam itu prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif, artinya dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Di sini dibutuhkan unsur etik atau norma etik yang sifatnya universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Di sini pada penjelasan saya akan memberikan kesimpulan tentang materi perkembangan moral dalam dunia pendidikan, yaitu pada materi ini kesimpulannya adalah perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Moral merupakan gambaran dari tindakan yang dilakukan oleh seorang individu di mana tindakan tersebut dinilai baik atau buruk yang bertujuan mengendalikan tingkah laku seseorang. Dalam perkembangan moral dapat 3 teori, yaitu Colbert, Jean Piaget, dan Lawrence mengatakan bahwa mementingkan orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam perbuatan nyata, yang melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teori perkembangan intelektual, seperti yang digambarkan melalui permainan. Pemahaman bahwa orang lain memiliki kondisi mental yang berbeda-beda dengan orang lain, seperti tentang hasrat, perasaan, dan lain-lain. Sehingga dalam teori moral ini sangat penting dilakukan dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih.